Chosen when we standing on business, I'm a big stepper. Underground methods, top notch hoes, get the more than the lesser. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got the... Kenapa IHSG sekarang dari 8.000 turun lagi gitu kan? Ya satu memang tadi kenaikan indeks itu tergolong sangat cepat ya. Yang kedua tidak merata kenaikannya gitu. Jadi didominasi oleh saham-saham tertentu. Kita ini sebagai investor itu harus bersiap dalam skenario apapun. Mau skenarionya market terus naik, kita juga happy. Mau skenarionya market koreksi dulu, kita juga ready. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Kita tahu belakangan indeks harga saham gabungan sangat dinamis, sempat menyentuh level di atas 8.000, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, fenomena itu tentu sangat menarik dan karena itu kali ini saya mengundang sahabat saya nih yang telah lama berkecimpung di pasar modal, berbeda dengan sebelumnya yang kita mengundang para C-level dari emiten. Saat ini saya kedatangan sahabat saya, investor, value investor kalau kita sebut, penasihat investasi juga, Mas Rifan Kurniawan. Selamat datang di Fundamentals, Mas Rifan. Terima kasih Pak Sirong sudah mengundang, Pak. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, Pak. Mas Sirong gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal IHSG nih, Mas. Kita tahu kan belakangan ini, wah, naik turun nih. Betul. Sempat pas pidato Presiden era APBN naik 8.000, kemudian turun lagi, naik lagi, terus kemarin ada sedikit gejolak, ada kericuan, ada kerusuhan, demonstrasi, turun lagi. Sebenarnya apa nih yang terjadi dengan indeks harga saham gabungan kita ini, pasar saham kita ini? Ya, oke, mungkin kalau kita tarik sedikit ke belakang, Pak Masirom, kita tahu bahwa indeks kita ini kan sempat di bawah 6.000 ya, waktu di bulan April saat reciprocal tarif. Nah, setelah itu kan nggak berapa lama kemudian Trump mengumumkan untuk menunda tarif seperti itu. Ya, nah itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah jadi titik balik sebenarnya, di mana pasar atau IHSG kita ini kan sudah setahun lebih dari 2024 kan negatif ya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi titik balik atau titik inversion curve-nya, di mana indeks kita yang sedemikian rupanya, sedemikian murahnya di 6.000, kemudian investor ini mulai berani gitu loh, melihat bahwa Trump akan menunda pengenaan tarif, ya kan? Kemudian gak lama kemudian dia juga mulai berdamai dengan China. Nah ini kan memberikan optimisme seperti itu. Nah jadi itu sebenarnya faktor pertama indeks mulai naik, ya kan. Nah kemudian di sisi lain beberapa banyak emiten juga sudah merilis laporan keuangan kuartal 1-nya saat itu, dan hasilnya juga banyak yang cukup memuaskan. Nah kedua faktor itu yang membuat IHSG meningkat. Nah cuma memang meningkatnya ini kalau kita lihat kan dari sepanjang April, Mei, Juni, Juli, terutama di Agustus kemarin, naiknya juga cukup signifikan ya. Kalau kita lihat mungkin hanya di Juli dan Agustus saja, itu dari 6.000, kalau kita ukur dari 6.000 ke 8.000, berarti kan naiknya itu sekitar 30%, ya kan? Nah ini sebenarnya kalau secara historical cukup cepat sebenarnya Pak Mas Hirom. Nah, jadi dari situlah mulai ada koreksi-koreksi seperti itu. Dan sebenarnya ada faktor lain lagi nih. Kalau kita lihat juga yang mendorong pergerakan indeks kita, itu memang lebih banyak saham-saham yang terafiliasi, ya mungkin kita kenal dengan istilah mungkin saham Konglo gitu ya. Saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu, kemudian misalkan DCII. Jadi memang saham-saham kapitalisasi besar. Nah, tapi kalau kita lihat misalkan kayak Big Banks gitu ya. Nah, Big Banks ini relatively belum naik, ya kan, yang dimana Big Banks ini biasanya jadi penggerak IHSG, ya kan, saat IHSG naik biasanya Big Banks yang mendorong naik. Nah tapi yang terjadi ini sekarang malah sebaliknya gitu loh. Nah problemnya adalah kalau kita lihat dari saham-saham
Konglo tadi, kalau secara valuasi ya PE-nya memang terbilang mahal banget kan, mahal udah, banget ya sampai ratusan kali seperti itu. Nah jadi apa ya, kalau saya melihatnya adalah kenapa IHSG sekarang dari 8.000 turun lagi gitu kan? Ya satu memang tadi kenaikan indeks itu tergolong sangat cepat ya. Yang kedua tidak merata kenaikannya gitu. Jadi didominasi oleh saham-saham tertentu ya, saham-saham Konglo tadi kita bahas dan saham-saham IPO yang kemarin juga berbarengan gitu kan, dan harga sahamnya kan juga kita tahu luar biasa gila-gilaan kan. Jadi betul koin jadi ya kan. Nah, jadi hal-hal itu yang kemudian membuat market akan menjustify lagi gitu loh. Sudah naik signifikan ya pasti akan ada saatnya koreksi seperti itu. Nah, menariknya adalah kalau saya lihat kita itu memang sebenarnya membutuhkan koreksi supaya apa? Supaya indeks kita bisa naik lebih tinggi lagi dan lebih sehat. Nah, karena yang kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan indeks ini naiknya tidak ada rem, tidak ada koreksi, itu yang justru bahaya gitu. Karena ketika misalkan nanti koreksi itu bisa tajam. Nah, itu jadi memang kita membutuhkan koreksi sehat, Pak Masirom, untuk supaya indeks kita bisa melaju lebih tinggi lagi. Di level sekarang nih 7.000 berapa ya? 7.860 ya. 7.800-an gitu. Kalau kita bicara valuasi, mahal, murah, atau seperti apa menurut Mas Rifan? Oke, nah jadi kita pakai ada satu website namanya worldperatio.com, Pak Masirom. Nah, jadi kalau di website tersebut indeks kita di level 7.800-an itu ada di kisaran sekitar PE 12 kali. 12 kali ya. 12 kali. Nah, kemudian kalau kita ukur dengan rata-rata PE 5 tahun itu ada di sekitar 13,3 kali. Masih murah dong. Nah, masih murah, tapi kalau dibandingkan dengan waktu IHSG di 6.000, ya jauh gitu kan. Jadi masih murahnya ini cuma tinggal selisih tipis gitu. Tipis, ya. Nah, memang kalau kita ukur dengan PE rata-rata di 13 sekian kali, itu IHSG itu ada di sekitar 8.000 sampai 8.200, which is kemarin sempat ngehit tuh di 8.000 ya kan. Nah, jadi di level 8.000 itu sebenarnya udah mulai masuk fair value for now gitu kan. Gitu. Nah, cuman kan GDP Indonesia kan naik lagi ya kan, kuartal 2 naik, kuartal 3 nanti naik lagi. Ya itu kan akan di-justify lagi hitungannya gitu. That's why sebenarnya kalau saya justru berharapnya adalah indeks ini koreksi sehat dulu. Nah, jadi supaya apa tadi? Supaya kita setelah koreksi bisa melaju lebih tinggi lagi. Seperti itu. Koreksi sehat itu sampai level berapa ya, Mas Rifan? Koreksi sehat kalau misalkan kita tarik tadi ya IHSG dari 6.000 ke 8.000 ya kan, berarti kan udah naik 2.000 ya kan. Nah, kalau misalkan koreksi sehat misalkan let's say ke 7.500 atau 7.600, menurut saya itu masih level sehat. Ya kenapa? Karena kalau misalkan dihitung dari level 8.000 ke 7.600 berarti kan cuman turun sekitar 5%. Itu masih sehat. Cuman kalau misalkan level udah ke di bawah 7.000, nah itu udah tergolong tidak sehat ya kan, karena kan indeksnya berarti udah turunnya lebih dari 10%. Nah, jadi kalau biasanya itu secara historical IHSG yang kita katakan koreksi sehat itu ya 5% pun masih koreksi sehat gitu. Nah, jadi mungkin ini nanti kita bicara soal kayak strateginya gimana kita mengatur nafas gitu loh, ya kan. Tadi menarik, ada fenomena sebelumnya mungkin saham-saham Big Bang yang jadi market mover gitu kan. Belakangan saham-saham Konglo gitu kan. Sahamnya Pak PP, saham DCII itu juga kenaikannya luar biasa gitu. Betul. Kalau Mas Rifan melihat fenomena ini seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita bicara saham-saham Pak Konglo atau saham-saham Pak PP ya dalam hal ini, memang kan kalau kita lihat ada misi yang ingin dicapai. Nah, misinya apa? Ya, misinya adalah ingin masuk ke dalam indeks MSCI. Yang dimana kemarin pas pengumuman sudah masuk seperti itu kan. Nah, cuman memang apakah story-nya sudah sampai
di sana aja ya sepertinya masih akan berlanjut seperti itu. Nah, jadi memang kenapa fenomena ini terjadi? Sebenarnya satu sisi memang ada optimisme di saham-sahamnya milik Pak PP, ya kan, saham-saham Konglo. Nah, tapi kenapa di sisi lain Big Banks yang selama ini yang selama ini menjadi penggerak indeks, tapi malah relatif nggak bergerak? Nah, menurut saya ada beberapa alasan, Pak Masirom. Yang pertama adalah memang kalau secara kinerja keuangan, kalau kita lihat, ya BRI negatif sekitar 9-10%. First half ya. First half-nya. Karena kan BRI ini memang di bulan Januari dan di bulan Juli itu ada pencadangan CKPN yang cukup besar. Nah, itu akan sedikit banyak mempengaruhi laba dari Bank BRI. Kemudian kalau kita bicara Bank Mandiri atau Bank BNI, labanya tumbuh tapi tumbuhnya tipis sekali, ya kan? Mungkin hanya BCA aja yang masih relatifly bertumbuh. Nah, jadi faktor pertama adalah memang kinerja. Yang faktor kedua, ini ada, kalau saya lihat ada hubungannya juga dengan kekhawatiran investor terhadap misalkan Kopdes Merah Putih yang ya menurut yang dikhawatirkan ini akan mempengaruhi kinerja dari saham-saham BUMN ya. Bank BUMN terutama seperti itu, ya kan. Ditambah lagi dengan faktor investor asing yang terus menjual, ya kan, selama mungkin dari bulan Oktober kita udah outflow. Ya kan, sampai dengan bulan Juli, cuman menariknya di bulan Agustus kemarin udah mulai terlihat ada inflow gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang 3 faktor inilah, kinerja keuangan, sentimen, dan juga investor asing yang membuat saham-saham Big Banks ini tertekan gitu. Jadi fenomena itu sih kalau yang saya lihat, Pak Masirom. Nah, strategi bagi investor nih Mas Rifan. Mas Rifan kan penasihat investasi juga. Di tengah kondisi seperti ini, langkah bijak seperti apa yang bisa dilakukan investor gitu agar dia dapat tetap meraih cuan tapi juga aman gitu investasinya. Ya, jadi mungkin saya akan coba bagi menjadi 2 ya, karena strateginya akan beda nih antara trader dan juga investor. Kalau trader ya mungkin bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing, ya kan, tetap lihat support dan resistannya. Cuman karena saya lebih ke arah fundamental, mungkin saya akan lebih banyak bicara soal yang investor yang jangka panjang. Nah, kalau misalkan nih sobat investor di sini posisinya adalah ketika di bulan April kemarin katakanlah sudah belanja banyak, artinya kan banyak belanja barang-barang murah nih. Ya kan. Nah, harusnya di posisi sekarang bulan September harusnya portfolionya hijau nih. Nah, kalau misalkan portfolionya hijau, ya kan, dan waktu di bulan April kemarin full power, nah kalau menurut saya ini justru waktunya kita taking profit parsial. Jadi ada waktunya, kalau saya suka bilang gini Pak Mas Yarum, ada waktunya kita agresif, tapi ada waktunya kita nikmatin dulu. Ya, ada waktunya kita, ibaratnya kalau kita mau perang gitu ya, ada waktunya kita berburu, ada waktunya kita atur strategi dulu. Nah, sekarang ini kalau saya lihat, itu justru waktunya atur strategi dulu. Ya kan? Lihat lagi nih, saham saya misalkan ada A, B, C, D, E, yang A udah naik 50%, yang B udah naik 100%. Ya, kita lihat nilai intrinsiknya di berapa. Nilai intrinsiknya udah hampir kena nih, udah tipis lah margin of safety. Kita taking profit dulu aja, nggak apa-apa. Kita siapin cash. Nah, saya pribadi saat ini juga menerapkan strategi yang serupa, Pak Masirom. Jadi waktu di bulan April ya banyak belanja, ya kan, murah sekali. Nah, di bulan September ini, ya Agustus September, yaitu saya mulai taking profit. Jadi saya sekarang siapin cash sekitar 40% dari portfolio. Ya? Gitu. Nah, dari situ ya kita lihat nih, apakah, kan namanya market kita nggak ada yang bisa menebak ya dalam jangka pendek. Jadi ibaratnya kalau misalkan market ini masih terus naik, ya kan, dalam jangka pendek ini, kita masih punya barang 60% tadi, ya kan, yang relatively mungkin kenaikannya masih tipis lah ya, gitu. Karena kan nggak semua saham juga mungkin udah terbang semua. Ya tadi yang udah terbang, yang udah naik puluhan persen, ratusan persen, kita take profit dulu, ya kan. Nah, yang 60% nih, kalau misalkan market masih terbang, ya bisa jadi saham ini akan ikut terbang juga. Nah,
Cuman kalau ternyata benar bahwa market akan koreksi, nah kita sudah punya cash nih. Ya, 40% tadi. 40% tadi, ya kan. Nah, jadi ibaratnya kita ini sebagai investor itu harus bersiap dalam skenario apapun. Mau skenarionya market terus naik, kita juga happy. Mau skenarionya market koreksi dulu, kita juga ready. Nah, beda halnya kalau misalkan nih, sobat investor di sini, aduh kemarin pas bulan April saya takut nih, jadi saya nggak banyak belanja. Nah sekarang saya harus gimana? Nah menurut saya beli nggak apa-apa, cicil belanja nggak apa-apa, tapi lakukan secara selektif. Nah jadi artinya kalau kita punya dana 100% gitu ya, jangan langsung full power, ya kan? Beli secara bertahap, mencicil, ya kan? Nah terus yang pertama, yang kedua juga ya pasti jangan FOMO. Jadi artinya jangan wah saham yang udah naik puluhan persen, ratusan persen baru masuk. Wah itu kan pasti berbahaya ya kan? Karena tentu saja risikonya jauh berbeda. Nah, coba deh kita cari ya saham-saham yang memang meskipun indeks sekarang di 7.800-an, tapi saham ini masih belum terlalu diapresiasi pasar. Tapi dengan catatan kinerjanya tetap positif ya, tetap bagus, prospeknya bagus, GCG-nya tetap menarik gitu kan, tetap solid. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, jadi tetap nggak apa-apa cicil beli ya, cuman saran saya again jangan langsung full power. Karena kita nih sebagai investor di level IHSG 6.000 dan di level IHSG 7.800 jelas beda nih strateginya. Kalau 6.000 sih, ya itu sih udah pasti full power. Full power, ya kan. Kalau 7.800 udah all time high kemarin kan. Ya mungkin kita harus membagi opsi tadi, gitu. Kalau menurut saya, Pak Mas. Kalau bicara sektor apa Mas yang menarik? Kalau kita mau selektif nih, nyicil-nyicil, apa yang menarik untuk dibeli? Oke, nah jadi memang kalau sektor, beberapa sektor unggulan saya tuh sebenarnya udah naik. Jadi kemarin kayak gold udah naik banyak, ya kemudian CPO juga udah naik banyak. Cuman kita coba seleksi lagi deh nih, di level IHSG 7.800, 7.900 masih ada nggak sih sektor-sektor yang menarik gitu ya. Kalau saya lihat perbankan masih jadi salah satu yang menarik. Karena kan tadi kita bicara belum terlalu diapresiasi. Nah, cuman yang saya mau highlight di sini Pak Mas Hirom, kalau kita bicara perbankan, mungkin banyak sobat investor di sini berpikirnya hanya big banks. Nah, tapi kalau kita lihat secara di IHSG kita, pilihan banks itu banyak. Dan kalau saya lihat ya, di tengah big banks yang sekarang ini tengah melambat, justru bank-bank KBMI 3, KBMI 2, ya kan, itu ada yang kinerjanya justru naik cukup signifikan tahun ini, ya kan, dan relatively belum terlalu diapresiasi oleh pasar. Nah, itu bisa jadi pilihan. Nah, jadi ibaratnya bank-bank yang dengan aset yang lebih medium lah ya, nggak terlalu jumbo, itu ada opportunity. Kemudian yang kedua, bank syariah pun juga menarik seperti itu. Nah, bank syariah ini juga kan kalau di IHSG kita kan mungkin ada BRIS, ada BTPS gitu kan. Nah, itu coba dilihat lagi kinerjanya itu sebenarnya menarik juga. Yang ketiga yang sekarang lagi menarik juga kalau saya lihat Pak Mas Hirom, bank digital. Nah, bank digital malah. Iya, jadi bank digital ini yang kita tahu kan waktu 2021 memang naik gila-gilaan. Iya. Cuman kan waktu itu bank digital secara kinerja itu sebenarnya masih banyak yang merugi, ya kan? Nah, jadi begitu 2022 hype-nya selesai, ya sahamnya turun signifikan. Nah, tapi menariknya adalah kalau kita lihat di 2025 ini, ada bank-bank digital yang tadinya merugi, 2025 ini berbalik menjadi keuntungan, dan keuntungannya juga besar loh, gitu. Jadi bisa ratusan miliar, ya mungkin belum sampai yang puluhan triliun kayak bank-bank ini ya, tapi lumayan lah seperti itu. Nah, jadi artinya ada ada bank-bank yang lagi turn around, yang tadinya kinerja tertekan di tahun sebelumnya, sekarang mulai berbalik. Ada juga tipikal bank-bank kemarin, misalkan bank KBMI 1 dan 2 itu harga kinerja itu growth. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bank itu sebenarnya banyak nih pilihannya. Jadi mungkin jangan hanya dibatasi di bank-bank Big Bank. Big Bank boleh nih kita punya porsi, ya kan. Cuman jangan juga semua aset saya taruhnya di Big Bank karena taunya Big Bank aman.
menurut saya kurang wise kalau kita hanya menempatkan di satu sektor saja atau di satu ini gitu ya. Tapi kalau misalkan big banks, oke, kita ada porsi di big banks, tapi ada porsi juga misalkan tadi di bank digital atau di bank syariah. Nah, itu kita akan menciptakan diversifikasi yang sesuai seperti itu. Nah, jadi itu pertama banks gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau kita bicara soal CPO, memang ada sebenarnya nggak banyak pilihannya, tapi masih ada beberapa saham CPO yang saya lihat kinerjanya oke, tapi harga sahamnya belum terlalu diapresiasi pasar. Nah, itu sobat investor bisa kulik-kulik lagi. Karena kalau saya lihat nih, 2025 memang tahunnya CPO juga gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan tahunnya batubara. Nah, sekarang gantian nih, tahunnya CPO gitu kan. Terus kalau yang saya lihat lagi, oil and gas sebenarnya juga menarik. Nah, oil and gas ini kalau saya lihat memang kalau secara harga oil sekarang masih belum terlalu tinggi ya, di 60 sekian gitu kan. Nah, cuma saya melihat ada perbaikan kinerja fundamental dari emiten-emiten oil and gas kita. Jadi yang sebelumnya ada emiten yang utangnya besar, Pak Mas Hirom, sekarang ini dia cut hutangnya, jadi lean, jadi balance sheet dia lebih sehat. Nah, berarti kan ini sebenarnya tinggal nunggu momentum harga minyak mendidih lagi. Oh, dia akan langsung naik ya? Naik. Kinerjanya akan naik pasti. Betul, gitu. Nah, jadi kan kita sebagai investor memang harus cari nih, ibaratnya kan kita beli saham itu bukan dalam kondisi dia lagi sehat-sehatnya. Kalau kita beli pas kondisi perusahaan lagi benar-benar sehat-sehatnya kan, ya mungkin kita dapatnya udah di harga mahal gitu kan. Tapi kan di sini kita tugasnya adalah kita mencari saham-saham yang mungkin secara kinerja tetap solid, ya kan. Ada perbaikan, cuman belum terlalu diapresiasi. Nah, jadi kalau saya lihat sih tadi perbankan. Cuman jangan hanya di big bank saja, lihat yang di bawahnya juga. Kemudian yang kedua adalah CPO. Nah, CPO ini juga kan banyak ya di bursa. Nah, itu saya lihat ada beberapa yang juga belum terlalu diapresiasi pasar, itu bisa jadi opportunity juga. Kemudian yang ketiga adalah oil and gas. Nah, ini juga menarik seperti itu. Nah, itu kalau secara sektoral. Nah, kalau mungkin secara di agak sedikit di luar sektoral, memang kalau saya lihat kan market ini sekarang lagi melihat pemiliknya siapa sih atau ini grup siapa sih, ya kan? Karena kan kemarin kan saham-sahamnya Pak PP. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara Konglo itu bukan hanya Pak PP. Ada juga nih saham-saham Konglo-Konglo lain gitu kan. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa kulik-kulik lagi nih, ya kan? Saham-saham yang memang punya, ya kita bicara punya Konglo lah, ya kan, tapi belum terlalu diapresiasi pasar. Itu sebenarnya ada sentimen positif di sana, seperti itu, Pak Mas Hirom. Jadi kalau sektoral tadi ada perbankan, cuma bukan big bank, kemudian ada CPO, kemudian ada oil and gas, dan juga perhatikan saham-saham Konglo gitu ya. Itu ya. Jadi ada Konglo-Konglo lain yang akan naik daun. Mas Rifan, kalau dalam berinvestasi, Mas Rifan ini benar-benar value, tapi kok tadi juga Konglo itu kan kadang kita nggak bicara rasio-rasio fundamental ya. Tadi disebutkan saham-saham Pak PP, kalau kita bicara PI udah tinggi sekali, pasti nggak masuk. Jadi kalau menurut Mas Rifan, kalau kita mau beli saham, apa aja sih faktor yang pasti kita lihat gitu? Oke, nah jadi memang kalau saya kan memang value investing, Pak. Nah cuma banyak yang menyalahartikan, value investing itu cari saham yang semurah mungkin. Nah menurut saya di era sosial media, di era digitalisasi seperti sekarang ini, kita nggak bisa terlalu kaku ke arah sana. Nah, jadi kita itu harus lebih luas dan kita harus melihat perkembangannya seperti apa. Nah, saya pun dalam meskipun saya tetap menjaga core saya adalah di value. Value itu kan berarti kita lihat value dari perusahaan ya. Cuma faktor-faktor penilaiannya itu kita bisa ibaratnya kita sesuaikan dengan perkembangan. Contohnya gimana? Contoh misalkan gini,
Kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu, laporan keuangan itu jadi benar-benar jadi 100% patokan. Ya, betul. Ya kan? Yang lain kita tidak perhatikan. Karena kan kalau kita bicara 10 tahun lalu, mungkin ya era sosial media belum se-hype sekarang. Belum se-hype sekarang. Era informasi juga belum se-hype sekarang. Berarti kan yang kita jadikan sebagai patokan itu adalah laporan keuangan. Nah, tapi kalau kita bicara di 2025, laporan keuangan adalah satu hal. Jadi laporan keuangan itu kita tetap perhatikan. Tujuannya adalah untuk kita melihat bagaimana sih kinerja dia di masa lalu. Nah, yang saya suka pelajari dari laporan keuangan ini adalah apa yang membuat kinerja dia naik. Nah, jadi misalkan kita lihat nih, oh tahun sekian kinerjanya naik nih, harga sahamnya naik. Kenapa ya? Kok dia bisa naik? Dan sebaliknya, apa yang membuat dia turun? Nah, dari situ kan kita tahu nih faktor apa yang membuat saham A ini kinerjanya bagus dan harga sahamnya naik, faktor apa yang membuat saham ini kinerjanya turun dan harga sahamnya turun. Nah, itu jadi kita pelajari satu hal dulu. Kemudian kita kembangkan lagi Pak Masirom dengan kita lihat forward looking-nya. Nah, forward looking ini kalau saya ada 3. Satu, economic mode. Jadi dia punya competitive advantage apa nih? Yang susah ditiru oleh kompetitor. Yeah. Nah, yang kedua adalah kita lihat industrinya. Nah, jadi ada industri yang mungkin 5 tahun lalu lagi booming, sekarang turun. Dan sebaliknya yang mungkin tahun-tahun sebelumnya turun, sekarang akan balik lagi. Nah, itu kan tidak tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, itu kita perhatikan, Pak. Taunya dari mana? Ya, misalkan kita update berita, ya kan, dari IDX Channel, ya kan, itu kan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru. Nah, itu kita akan sangat terbantu, Pak. Nah, jadi kita lihat perkembangan industrinya. Nah, yang ketiga, manajemen. Nah, manajemen ini berhubungan dengan yang tadi saya katakan tuh, ya, dengan siapa sih ownernya, siapa sih direktur dan komisarisnya, pengalamannya relevan atau tidak. Kemudian kita kan tahu nih, kalau grup A gitu kan, dia biasanya care nih dengan pemegang sahamnya. Nah, itu kita perhatikan juga Pak Masirom gitu. Nah, jadi balik lagi nih kalau kita bicara mengenai fundamentals in my version, bukan hanya lagi terpatok hanya di rasio keuangan gitu ya. Tapi kita juga perhatikan tadi tuh 3 faktor tadi, economic mode-nya, kemudian juga industrinya sama manajemennya. Nah, itu yang menurut saya jadi melengkapi satu kesatuan kita dalam menganalisa sebuah saham sehingga kita bisa lebih tajam gitu. Bahkan nggak jarang kalau misalkan kita sekarang kan dengan era keterbukaan informasi, kita bisa langsung tanya ke investor relation-nya, ya kan? Atau misalkan kalau misalkan lagi RUPS atau lagi public expose, ya kita datang, ya kan? Kita datang, kita bisa tanya langsung ke C-level-nya, ya kan? Dan so far dari pengalaman saya, mereka open kok. Gitu loh. Nah, itu kan kita harus manfaatkan kesempatan tersebut, gitu, Pak. Mas, dengan tadi sederet syarat ya, selain laporan keuangan, ada 3 tadi juga kita lihat manajemennya, terus kita lihat industrinya gitu. Sering multi-bagger? Sering, Pak. Sering. Pengalaman paling berkesan soal multi-bagger itu sama apa? Oke, mungkin yang berkesan ya, Pak ya. Kalau mungkin gini, dari 2000, saya mulai di market dari 2008, Pak, sampai 2025 mungkin kurang lebih ada sekitar 16-17 saham yang dapat multi-bagger. Gitu kan. Ya. Lumayan banyak, Pak. 17 saham multi-bagger? Ya, jadi hitungannya ya 1 tahun satu saham atau ada yang 2 saham multi-bagger, gitu kan. Nah, jadi kalau yang berkesan mungkin pertama mungkin saham Indika ya, saham Indika Energi. Waktu itu saham Indika Energi itu 2015-2016 itu kan harga sahamnya sempat jeblok sampai Rp100, Pak. 100 ya. Cuman waktu itu kinerjanya masih amburadul, jadi saya masih belum berani. Nah, saya mulai melihat ada perbaikan kinerja itu di 2016 kuartal 1. Saat itu harga sahamnya udah di 600-700, Pak. Nah, jadi saya entry di sana, ya kan. Di 600-700. Ya, 600-700. Nah, saat itu
harga batu bara tuh masih rendah Pak, masih di $50. Cuma saya lihat China ini udah mulai mengimpor. Jadi China itu kan dia di satu sisi dia adalah sebagai produsen terbesar batu bara, tapi di sisi lain dia juga adalah importir terbesar, ya kan. Nah, di tahun tersebut China itu mulai membuka keran impor batu baranya. Nah, memang beberapa saham lainnya itu udah terbang juga tuh Pak, macam kayak PTBA, Adaro. Nah, kalau saya ukur waktu itu Indika ini yang paling terdiskon. Kenapa? Karena kalau saya ukur dengan nilai intrinsiknya Pak, itu dia ada di sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per lembar saham, nilai intrinsik jauh sekali kan ya. Nah, jadi saya waktu itu sekitar ya mungkin 50-60% dari total portfolio saya masuk ke sana. Saat itu saya masuk ke sana. Nah, masuk ke Indika dan kemudian 2 tahun berselang 2017 kuartal 2 atau kuartal 3 ya, itu harga sahamnya naik ke 2.500 sampai 3.000-an. Cukup berkesan buat saya. Kenapa? Karena kalau ditanya kenapa berkesan, ya karena perjalanannya juga tidak mulus. Jadi artinya dari 700 bukannya langsung naik ke 8.000 ke 2.000 sekian gitu ya. Tapi sempat turun lagi ke 500 ya kan. Sempat turun lagi ya. Tapi ya tetap di situ kan ketika harga saham turun kita punya hipotesa kuat atau tidak gitu kan. Nah, tetap saya pertahankan conviction-nya dan ya akhirnya sampailah di 2.500 sampai 3.000 tadi. Lumayan 4 begar Pak Mas Hirom. Itu tadi yang menarik gitu. Kapan kita in, kapan kita exit gitu. Betul. Kalau seumpama ya Mas Rifan masuk di 700, lihat untung di 1.000, udah untung nih. 30% saya jual gitu. Iya. Nah, kadang itu kan ternyata masih naik sampai 2.500 gitu. Apa yang dilihat? Nilai intrinsik tadi ya? Betul. Jadi saya memang ketika berinvestasi itu selalu menghitung terlebih dahulu yang namanya berapa nilai intrinsiknya dia gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nilai intrinsiknya masih jauh di atas dari harga saham saat ini, saya akan nyaman Pak dalam investment. Kenapa? Karena saya tahu nih, dia nilai intrinsiknya tadi misalkan di 3.000. Tapi saya belinya di 700. Mau harga sahamnya nanti minggu depan turun ke 600, saya akan ya nggak masalah, cuek aja. Bahkan kalau misalkan saya masih punya cash ya saya akan tambah lagi gitu kan. Kalau misalkan kita belinya di 2.500 tadi, ya jantung kita kan pasti deg-degan juga ya Pak ya. Waduh, ini nilai intrinsiknya udah pasti dengan harga saat ini gitu kan. Nah, kalau harga saham turun, nah itu beda tuh Pak. Nah, jadi makanya kenapa saya itu tipikal yang nggak apa-apa, saya akan sabar, nunggu, ya kan. Tapi saya tahu betul saham yang saya beli itu adalah saham-saham yang terdiskon, saham-saham yang kita bilangnya adalah punya fundamental bagus, pasti ya Pak ya, barang-barang bagus, tapi belum terlalu diapresiasi oleh pasar gitu. Nah, jadi itulah kalau menurut saya buat sobat investor juga di sini, kalau misalkan kita memang pengen sukses lah, pengen dapat return yang jauh di atas pasar, ya kita memang harus mencari saham-saham yang saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya. Karena kalau kita ambil saham yang saat ini justru dalam kondisi terbaiknya, ya kita akan dapat dia di harga mahal. Potensial upside-nya udah terbatas ya. Udah terbatas. Atau malah turun justru. Atau malah turun gitu kan. Nah, kan banyak yang seperti itu kan. Oh, FOMO nih, lihat teman saya beli saham ini naik. Udah saya ikutan. Ternyata pas dia beli turun kan, kita sering mendengar istilah, kenapa kalau kita beli saham malah turun, kalau kita jual malah naik. Jangan sampai itu. Iya kan, jangan sampai ya. Karena kalau saya lihat kebanyakan orang ya nggak tahu value-nya berapa dan ya modal ikut-ikutan aja gitu. Nah, jadi kalau saya memang tipikal yang saya akan kontrarian gitu loh. Tapi saya tahu saham yang saya pegang ini ya pasti akan naik. Bukan pasti lah ya. Peluangnya besar akan naik gitu. Nah, memang kalau misalkan hipotesa kita salah, tetap kita harus akui ya bahwa hipotesa kita salah, ya kita cut loss seperti itu. Nah, tadi menarik soal hipotesa salah. Ya. Pernah nggak hipotesa salah terus akhirnya memaksa Mas Rifan cut loss? Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti pernah Pak, pasti pernah gitu. Nah, ini mungkin kita boleh sebut
emiten? Ya boleh. Nggak Boleh. apa-apa. Oke, mungkin saya juga sering sharing juga Pak di di channel saya juga Pak di YouTube gitu kan, di teman-teman member juga. Jadi kalau saya pernah waktu 2021. Nah, jadi waktu itu saya ada masuk ke saham HKMU, Pak. Nah, HKMU ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara kinerja dia quite okay. Hutang relatif nggak terlalu banyak. Dia juga perusahaan dengan fundamental yang bagus ya kan. Pipa baja juga Pak gitu kan. Industrinya bertumbuh gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya ada masuk di Rp70 per lembar saham. Harga sahamnya udah lumayan turun tuh Pak. Dari hampir 200 kalau saya nggak salah ingat ke Rp70. Nah, PBV-nya waktu itu ya murah, segala macam PE ya oke lah murah. Jadi secara rasio keuangan ini masuk Pak. Ya makanya saya mulai masuk ke sana. Ya kan, saya lihat juga industrinya tadi bagus. Nah, tapi ternyata hipotesa saya salah. Kenapa? Karena 3 atau 4 bulan setelah saya masuk, si pemegang saham pengendali Pak, PT Hyam Sukses Abadi namanya waktu itu menjual saham besar-besaran. Nah, awalnya mungkin nggak terlalu besar. Jadi waktu itu ownernya menjual saham, ya saya bilang, oh ya udah anggaplah itu ya taking profit biasa lah ya, atau kebutuhan pribadi. Nah, tapi saya perhatikan kok lama-lama si PSP-nya tadi, pemegang saham pengendali tadi, itu benar-benar distribusinya gila-gilaan Pak. Wah, something wrong. Nah, harga sahamnya turun kan. Ya udah, saya waktu itu di 52 daripada saya merisikokan uang saya mati di 50 perak nggak bisa dijual atau bisa dijual di pasar nego, Pak. Cut loss. Saya cut loss. Ya, saya cut loss gitu kan. Berarti hitungannya 20% lebih kan cut loss-nya, Pak, gitu. Padahal waktu itu masih ada makanya nih sempat ada sedikit denial. Jadi, masa sih? Enggak lah, ini pasti naik lagi. Cuman, ya itu tadi, ini mungkin sedikit tambahan Pak, kalau saya boleh ini. Jangan kita membeli saham itu lebih dari, maksudnya jangan portfolio kita terlalu didominasi oleh satu saham. Kenapa? Karena kalau misalkan portfolio kita didominasi oleh satu saham aja, kita tuh akan jadi denial Pak. Begitu ada salah hipotesa, enggak lah ini pasti naik lah, pasti naik lah, ntar juga naik lah, pasti ada denial seperti itu secara psikologis. Nah, untungnya Pak, waktu saya di HKMU tadi itu mungkin cuma sekitar 5% dari portfolio Pak, untungnya gitu loh, ya kan. Nah, untungnya saya bersyukurnya nggak terlalu besar secara alokasi dananya. Tadinya kan saya kan tipikalnya akan beli itu bertahap Pak. Nah, pas saya lihat, wah ini something wrong nih. Ya udah, akhirnya saya cut loss daripada saya merisikokan uang saya tadi hilang di HKMU. Dan ternyata kan habis itu ya kita bisa lihat sekarang kan harga saham HKMU seperti apa, dan kepemilikan sahamnya juga 99,9% publik sekarang Pak. Udah nggak ada PSP-nya ya? Iya gitu. Nah jadi ya saya anggap waktu itu ya it's a good decision untuk cut loss di saham tersebut. Jadi good decision itu nggak hanya soal untung. Pas cut loss pun kadang juga good decision ya. Betul Pak, gitu. Jadi kita harus tahu kapan waktunya kita cut loss, ya kapan waktunya kita hold. Nah itu kadang yang tidak bisa dibedakan tuh Pak oleh para investor. Gitu. Yeah. Mas Rifan, ini kalau di podcast kita The Fundamentals ini ada games-nya. Oh, oke. Ya, this or that gitu. Saya tanya, terus Mas Rifan menjawab dengan pendek. Nanti kalau saya butuh penjelasan, saya akan tanya juga gitu. Boleh, Pak. Kalau kita bicara investasi nih, kondisi sekarang nih, perbankan atau properti? Perbankan. Tadi ada jelasan ya. Blue chip atau growth stock?
Boleh value stock nggak, Pak? Oh, iya. Kalau saya lebih ke value stock. Mungkin bisa jelaskan Mas, value stock itu seperti apa? Value stock itu jadi agak beda dengan growth stock ya. Jadi kalau growth stock itu kan mencari saham yang kinerjanya bertumbuh di atas rata-rata, ya kan. Tapi growth stock ini biasanya secara valuasi juga udah mahal. Nah, kalau saya lebih lihat value-nya. Jadi bukan yang termurah, balik lagi, tetap cari perusahaan yang bertumbuh, cuma secara valuasinya dia masih under value, Pak, atau masih reasonable gitu. Nah, jadi kan tetap cari perusahaan yang bertumbuh tapi valuasi ini masih murah. Nah, tetap valuasi ini jadi kunci nih, Pak. Gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai value stock. Jadi sederhananya value stock itu adalah harga saham yang sekarang ini diperdagangkan jauh di bawah nilai intrinsiknya. Oke. Rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Rapat pagi singkat. Seneng pagi ya? Saya morning person, Pak. Oh, iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Atau nonton podcast di YouTube? Kayaknya yang kedua, nonton podcast di YouTube. Karena kalau saya lebih visual orangnya, Pak. Oh, visual ya. Gitu. Iya. Kalau di masa tua nih, pensiun gini Mas Rifan, pilih di desa atau di kota? Saya lebih senang di kota, Pak. Tetap di kota ya? Lebih kota. Padahal sekarang juga bisa loh kita main saham atau investasi saham dari desa, gitu. Mana juga udah bisa tuh. Benar, kita tahu, tapi karena mungkin saya masih masih terpacu adrenalin mungkin ya, Pak ya. Jadi saya lebih demen kayak di perkotaan, suasana perkotaan gitu, Pak. Iya, ini penting juga nih. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi ya. Intuisi. Sering gitu ya kerasa gitu kalau ngambil desain. Iya, kadang ada keputusan-keputusan yang tadi saya cerita, Pak. Ya misalkan kayak misalkan yang cut loss tadi, ya HKM itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan logika, Pak. Ya kan? Tapi intuisi saya kok berkata sebaliknya. Atau sebaliknya yang saham-saham yang saya dapat multi bagger gitu, Pak. Ya kayak contoh misalkan kayak baru-baru ini misalkan saya ada dapat multi bagger juga di saham Archie. Itu kalau dilihat secara laporan keuangan misalkan kayak Archie, Pak. Itu saya masuk waktu labanya itu turun dari 1,7 triliun tahun 2020 pas di IPO. Saya beli waktu itu di 136 miliar. Labanya kan turun 90%, Pak. Secara logika nggak masuk kan, Pak. Tapi intuisi saya, ini bisa bagger. Gitu loh. Nah, tapi tetap saya cari informasi-informasi ya, Pak. Tapi awalnya itu adalah dari intuisi, Pak. Gitu. Nah, mungkin kalau misalkan jam terbang kita udah cukup tinggi, intuisi itu seringkali lebih ngedrive keputusan ketimbang logika, Pak Wazir. Karena dari pengalaman sebelumnya ya. Iya, seperti itu, Pak. Superman atau super team? Super team. Olahraga nih, sepeda atau lari? Lari. Sering lari? Sesekali lah, Pak. Maksudnya bukan yang ini, tapi di gym, Pak. Oh, di gym. Treadmill. Ya, treadmill, kardio, angkat beban juga. Gitu. Soalnya lebih memacu adrenalin lagi, Pak. Oh, iya. Terakhir nih, Mas Rifan. Apa harapan Mas Rifan terhadap pasar modal Indonesia? Harapan saya, satu, bukan hanya jumlah investor bertumbuh, Pak. Tapi kualitasnya yang juga bertumbuh. Karena saya lihat, meskipun pas COVID kita juga happy ya, jumlah investor naik signifikan. Tapi kalau saya lihat, masih banyak juga yang tidak mengupgrade pengetahuannya atau tidak mengupgrade skillnya, Pak. Ya masih banyak yang beli saham secara ikut-ikutan dan akhirnya dia dapat bad experience, Pak. Dia dapat bad experience. Nah akhirnya ya dia menyalahkan instrumennya, padahal mungkin yang salah dianya, gitu kan. Nah jadi saya berharapnya adalah kualitas dari investor kita makin tahun harus makin upgrade. Dengan belajar, dengan mengupdate berita yang relevan, yang terupdate, ya kan. Dan dengerin podcast-podcast yang berguna juga, itu sangat-sangat membantu. Baca buku, ya kan. Itu satu harapan saya dari sisi investor. Yang kedua, ya harapannya jumlah emiten juga makin bervariasi ya. Nah sekarang kan kita udah mau menyampai 1.000 sekarang. Iya, udah mau 1.000 emiten. Itu kan ya quite okay ya. Cuman ya memang again mungkin harapannya adalah bukan hanya kuantitas emitennya tapi juga
kualitas emitennya Pak. Ya karena kan ya kita tidak bisa pungkiri ya ada emiten-emiten yang ya kalau menurut saya sebenarnya nggak layak untuk IPO gitu, tapi agak sedikit dipaksakan. Cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan tetap bertumbuh. Tapi kedepannya harapan saya emiten-emiten yang berkualitas dan belum IPO juga banyak. Nah itu yang perlu kita rangkul gitu kan. Ya yang ketiga mungkin kalau untuk regulator ya kebijakan-kebijakan yang lebih pro investor lah Pak Masirom, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Rifan. Tak terasa nih udah 40 menit kita ngobrol dengan Mas Rifan. Kalau istilah anak sekarang daging semua ini isinya nih. Sekali lagi terima kasih Mas Rifan. Demikian Sobat Fundamental, Sobat Investor, perbincangan saya dengan Mas Rifan Kurniawan. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Masirom undur diri. Thank you.